Bagaimana dengan ulama-ulama lainnya yang ditangkapin oleh penguasa, kemudian disiksanya, yang seharusnya penguasa minta nasihat ulama, tapi ulama malah dipenjarakannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini akibat fasaduddin, syakhsiyah fasidah, yaitu rusaknya agama dengan rusaknya kepribadian seorang pemimpin. Yang kedua, sidang jemaah, fitnatus syahawat, fitnah hawa nafsu seorang penguasa. Nafsu jabatan, yang dia menganggap jabatan itu kenikmatan, jabatan bukan sebuah ujian, jabatan seolah tidak akan dipertanggungjawabkan, jabatan seolah tidak akan disidang. Sebanyak seluruh masyarakat suatu negara, umpamanya Indonesia, kita nanti di dalam persidangan seorang presiden yang pertama Soekarno, presiden yang kedua Soeharto, presiden berikutnya Megawati, dan kemudian Bapak Jokowi, kan nanti kita akan hadir bertanya jawab dengan presiden kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara dana haji. Nanti kita akan bertanggung jawab, tanya jawab. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini yang pertama fasaduddin. Bahkan kalau umara tidak paham agama, dia akan memusuhi agama ini. Dia akan memusuhi ulama. Bagaimana kasus Ahmad bin Hambal ditangkap, disiksa. Bagaimana kasus Abu Hanifah yang dicambuk meninggal dalam penjara oleh Ja'far al-Mansur. Kemudian Khalifah Ma'mun dengan Ahmad bin Hambal. Bagaimana dengan ulama-ulama lainnya yang ditangkapin oleh penguasa, kemudian disiksanya, yang seharusnya penguasa minta nasihat ulama, tapi ulama malah dipenjarakannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini akibat fasaduddin, syakhsiyah fasidah, yaitu rusaknya agama dengan rusaknya kepribadian seorang pemimpin. Yang kedua, sidang jemaah, fitnatus syahawat, fitnah hawa nafsu seorang penguasa. Nafsu jabatan, yang dia menganggap jabatan itu kenikmatan, jabatan bukan sebuah ujian, jabatan seolah tidak akan dipertanggungjawabkan, jabatan seolah tidak akan disidang. Sebanyak seluruh masyarakat suatu negara, umpamanya Indonesia, kita nanti di dalam persidangan seorang presiden yang pertama Soekarno, presiden yang kedua Soeharto, presiden berikutnya Megawati, dan kemudian Bapak Jokowi, kan nanti kita akan hadir bertanya jawab dengan presiden kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara dana haji. Nanti kita akan bertanggung jawab, tanya jawab, dan melakukan penguatan dan pembelaan dan penyelamatan kaum yang zalim, dan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sehingga yang tua dari jabatannya, sudah tua dengan jabatannya, tetap ingin masih muda. Dan yang muda melihat indahnya jabatan, ingin buru-buru tua. Ini fitnah syahwat, jabatan, wanita, kemudian harta. Sidang jemaah, sikat semuanya tanpa kecuali apakah ini halal dan haram, disikat semuanya. Kenapa? Syahwat, al-mal, kenikmatan harta. Naudzubillah. Sehingga apa? Setelah dirombak jadi 2 periode, muncul isu 3 periode. Kenapa? Karena jabatan itu enak. Syahwat, fitnatus syahwat. Yang pertama fitnatus syubuhat, yang kedua fitnatus syahwat. Yang berikutnya sidang jemaah zulum, zalim. Sidang jemaah saksiyah yang zalim, tidak takut pada Allah, sehingga dia berlaku zalim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menyulitkan umat, mencelakakan umat, zalim. Sehingga Nabi berdoa. Ini juga pelajaran bagi kawan-kawan salafi yang mengatakan tidak boleh begini begitu kepada pemimpin. Dengarkan hadis Nabi. Nabi mengajarkan doa, Rabbana Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang pegang urusan umatku terhadap suatu perkara, fasyakka alaihim,
dia persulit umatku, fashkuk alaih, maka sulitkan dan hancurkanlah dia. Ini doa Nabi. Doa untuk kehancuran orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, yang menyulitkan umat, pejabat-pejabat yang motonya pelayanan maksimal, sempurna, terbaik, ternyata dia mempersulit, yang membiarkan antrian sementara dia santai-santai. Oleh Umar, ketika seorang rakyat datang ke rumahnya, pintu rumah terkunci, pelayanan tertutup, maka disuruh dihukum gubernurnya dengan menggembalakan kambing. Sekian lama Umar bin Khattab. Kemudian ketika Amr bin As berperkara dengan orang Yahudi tentang perkara pengambilan tanahnya, kemudian pemaksaan, maka mengadu Yahudi itu, datang dia dari Mesir pergi ke Madinah dan mengadu kepada Umar. Maka Umar mengambil tulang, ditulisnya dengan pedangnya, digoresnya dengan pedangnya, dikirim kepada Amr bin As. Langsung menggigil Amr bin As. Sudah paham apa maksud Umar. Umar murka. Umar akan menghukum Amr bin As. Jangan main-main. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Al-zulm, zalim. Man waliya min amri ummati syai'an. Siapa yang pegang urusan umatku dalam satu perkara, fasyakka alaihim, dia sulitkan umatku, kata Nabi, faskuk alaih, hancurkan dia, musnahkan dia, tumbangkan dia, hinakan dia. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja pemimpin yang baik, menjaga kebaikan umatku, dia berlaku baik dan adil terhadap umatku, maka jagalah dia ya Allah. Maka Nabi berdoa, pemimpin yang zalim dihancurkan, pemimpin yang baik dijaga. Dan pilihan itu ada pada para pemimpin. Ingat, pemimpin yang mana? Apakah tingkat presiden saja? Tidak. Ada perkara umat di tangan Anda. Siapa saja yang pegang perkara umat, perkara orang banyak. Dalam hadis Imam Ahmad, 10 orang atau lebih. Siapa saja membawahi kepemimpinan 10 orang atau lebih, maka awalnya adalah karomah, mulia, dihargai, hebat, orang punya prestasi. Tetapi wa akhiruhu nadamah wal gharamah, ujung-ujungnya penyesalan dan sanksi dari Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, fasadus syakhsiyah al-kizib, pembohong, suka membohongi rakyat, janji mungkir, berbohong. Kalau umat dipersulit, hampir saja sholat id dibatalkan. Kemana-mana nggak boleh, tapi anggota DPR bilang dia saksikan tengah malam di Soekarno-Hatta, orang Cina datang, ditanya kepada orang Badan tiap malam, tanpa protokol COVID, tidak pakai masker. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini bahaya. Al-kizib, bohong. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, salasatun, 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak mau bicara dengan dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan ampuni dosanya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau lihat dia. Walahum adzabun alim, untuk mereka azab yang dahsyat. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak ada pengampunan dosa, dan tidak ada pertolongan. Dan dia dapat azab yang dahsyat. Yang pertama adalah Syekhuz Zani, seorang tua yang masih hobi berzina. Yang kedua, Al-Malikul Kadzab, pemimpin raja penguasa yang bohong, suka bohong, tidak ada yang terbukti, tipu rakyat. Semua rakyat akan bersaksi di hadapan Allah.
Semua rakyat akan bersaksi di hadapan Allah. Ngeri ini. Kenikmatan 15 tahun, 10 tahun tidak akan bisa menghapusnya. Sidang jemaah, kata Imam Malik, kullu syahwatin tadhhabul ladzatuha. Seluruh kenikmatan akan lenyap seketika itu juga. Wa tabaqi lakum hisabuha, yang abadi untuk kalian azabnya. Kemudian sidang jemaah, al-khiyanah, pengkhianat, mengkhianati amanat-amanat, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Takhunullah wa rasulah, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Al-khiyanah ini fasad sakhsiyatul umara, kerusakan pada kepribadian penguasa. Dia tidak tahu seluruh kerusakan dosa. Antum harus tahu, dosa sekecamatan, dosa rumah tangga tanggung jawab suami, dosa sekecamatan tanggung jawab Pak Camat, dosa sekabupaten tanggung jawab bupati, dosa sekota tanggung jawab wali kota, dosa seprovinsi tanggung jawab gubernur dengan wakilnya, dosa satu negara tanggung jawab presiden, dosa satu negara tanggung jawab presiden. Saya rasa kalau ada antum yang berpeluang jadi presiden, ingat, dosa satu negara tanggung jawab antum. Apakah itu tertutupi oleh harta yang didapat, jabatan yang dibanggakan? Tidak, belum tentu. Bagaimana nasib para presiden yang telah dahulu? Apa yang terjadi pada mereka hari ini? Naudzubillah. Fasad yang kedua, yang ketiga, fasadus siyasah, rusaknya politik, gagal politik dakhiliyah dalam negeri, wa kharijiyah luar negeri. Fasadus siyasah, gagal politik dalam negeri dan luar negeri. Yang berikutnya, sidang jemaah, fasadut ta'awun, fasad dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Salah mencari sponsor, salah bikin perjanjian kerjasama. Dulu ketika Tartar bekerjasama dengan pemerintahan Syria, maka ketika itu Syekh Izbin Abi Salam Sultan Ulama, khatib di Masjid Negara, berfatwa, siapa saja yang bekerja sama dengan musuh Islam, yang efeknya mendera umat Islam, faqad khanallaha wa rasulah, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa khana hazil ummah, dia telah mengkhianati umat ini. Sidang jemaah, fasadu bina'ud daulah, rusak dalam program membina negara. Banyak sekali ekonomi, lapangan pekerjaan, yang pengangguran, yang dijanjikan untuk rakyat, yang bekerja rakyat siapa? Ya, kemudian masalah ekonomi, masalah agama, budaya, pendidikan dan lain-lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah fasad al-umara yang dalam pantauan siasah syar'iyyah. Maka kalau ini terjadi, sebagian ulama mengatakan sudah memenuhi syarat dimakzulkan. Dalam syarat pemakzulan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena waktu tidak mencukupi, di antaranya merusak agama. Murtad, pertama murtad, kedua merusak agama, ketiga berkhianat, keempat sedang tidak berhukum dengan hukum Islam, kelima sedang jemaah di antaranya tidak cakap, akibatnya melemahkan negara. Yang berikutnya sedang jemaah dirahmati Allah,
cacat fisik sehingga membuat dia tidak energik, tidak lincah, dan membuat dia dikendalikan oleh orang lain. Maka ini diantara pemakzulan dalam syasar syariah, syarat-syarat dan kondisi pemakzulan yang dipandang oleh majelis ulama. Maka sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah fikih kepemimpinan antara ra'i wa ra'iyah di dalam Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.